أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Para pencinta Majlis Ta'lim yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berdoa dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Sudah banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita, sahabat kita tiba-tiba meninggal dunia. Siapa saja, kapan dan di mana saja bisa meninggal dunia. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jamaah rahimakumullah, kematian adalah sesuatu yang tentunya pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam kitab Miskatul Anwar diceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika dia lewat di kuburan, dia berhenti dan menangis sehingga jenggotnya basah. Ketika dia ditanya, wahai Amirul Mukminin, kamu menyebut surga dan neraka serta segala macam kedahsyatan hari kiamat, sedangkan kamu tidak menangis. Tetapi ketika kamu mengingat kubur, kamu menangis. Lalu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pun berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan dalam sabda beliau, al-kabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya, faman naja minhu fama ba'dahu aisyaru wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Kubur itu, kata beliau, adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat dan tempat terakhir dari tempat-tempat dunia. Barang siapa yang selamat dari kubur itu, maka apa yang terjadi berikutnya adalah lebih ringan. Dan barang siapa yang tidak selamat darinya, maka apa yang terjadi berikutnya lebih berat. Kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pun beliau berkata, jika aku berada di neraka, aku akan bersama manusia yang lain. Jika aku berada di padang kiamat, aku pun bersama manusia yang lain. Tetapi jika aku berada di dalam kubur, maka tidak seorang pun bersamaku. Itulah sebabnya maka aku menangis. Jamaah rahimakumullah,
maka apa saja kewajiban kita di dalam kehidupan ini sebagai untuk persiapan diri untuk menghadapi nantinya ketika datangnya suatu kematian. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal persiapan diri untuk menghadapinya. Yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Sebab di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jamaah rahimakumullah, jadi pertanyaannya adalah seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satunya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah. Sebab dalam hadis daripada riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in kalla." Kata beliau, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, yakni berkelanjutan meskipun itu sedikit. Dan telah berkata oleh sebagian ulama, al-istiqamatu bi arbati asya'i. Jadi istiqamah itu dengan 4 macam. Yang pertama adalah at-ta'atu fi muqabilatil amri, yakni taat dalam menghadapi perintah, dalam artian melaksanakannya adalah secara ikhlas tanpa sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wat taqwa fi muqabilatin nahyi, yakni takwa, takut kepada Allah dalam menghadapi larangannya, yakni selalu bertaubat. Kemudian yang ketiga, wasyukru fi muqabilati ni'mat, syukur dalam menghadapi kenikmatan. Sebab dikatakan kullu ni'matillah tuqaribu ilallah fahiya baliyat. Setiap kenikmatan yang Allah berikan tidak dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kenikmatan tersebut nantinya akan menjadi bala atau musibah. Kemudian yang keempat terakhir, wasyabru fi muqabilati musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Jamaah sekalian, maka hendaklah kita beramal sebaik mungkin, kita lakukan dengan ikhlas, semaksimal mungkin dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Sebab dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Kemudian yang kedua, yakni menyiapkan amal yang terus menerus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang nantinya dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Yang artinya jika manusia mati, maka terputuslah amalnya terkecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah.
Yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaatnya. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam hal lainnya dari seorang yang husnul khatimah, apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya, maka apa sabda Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu fakila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah kala yuwaffiquhu li'amalin salihin." Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Sehingga para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau pun menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Jamaah sekalian rahimakumullah, selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil nantinya dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan senantiasa berharap keberkahan bagi kita semua dunia dan akhirat. Amin.